Halo Thinkers, selamat datang di Polcast, Policy Podcast. Bersama aku, Kia, part of Manifesting sebagai host pada sesi kali ini. Manifesting, warga muda merespon kebijakan. Teman-teman, ketika kita mendengar istilah layanan publik ramah disabilitas, kira-kira apa sih yang kalian pikirkan? Kira-kira apa sih yang kita bayangkan? Mungkin pembangunan jalur kursi roda? Atau mungkin fasilitas lift, atau mungkin fasilitas lainnya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan keberadaan fasilitas fisik itu otomatis membuat sebuah layanan dapat dikatakan sebagai inklusif? Karena faktanya, banyak kebijakan yang terlihat inklusif di atas kertas, tetapi dalam penerapannya, terkadang penyandang disabilitas itu masih kesulitan loh untuk mengakses fasilitas tersebut. Bahkan seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau hanya sekedar menjadi objek kebijakan saja. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah paper, sebuah jurnal yang menarik karena menawarkan sudut pandang yang berbeda. Biasanya kebijakan pelayanan publik perubahannya itu aktor utamanya adalah pemerintah. Tetapi di dalam jurnal ini disebutkan bahwa penelitian ini justru komunitas disabilitaslah yang menjadi penggerak utama dalam perubahan kebijakan tersebut. Paper yang akan kita bahas berjudul Breaking the Barriers, Shaping Disability Responsive Public Service Toward Policy and Community Capacities in Lamongan Regency, Indonesia. Nah, hari ini kita telah kedatangan narasumber spesial, yaitu dosen Departemen Administrasi Publik FISIP UNER sekaligus penulis dari paper tersebut. Beliau adalah Mas Muhammad Zulfikar Al-Gofiki, SAP MKP. Halo Mas Zul, bagaimana kabarnya hari ini Mas? Halo Zaz, alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, dari artikel yang barusan Mas Zul publish nih, sebenarnya yang saya notice dan hal yang menurut saya menarik adalah kan biasanya pelayanan publik itu dibentuk oleh pemerintah sebagai aktor utama. Nah, tapi dalam case ini justru komunitas disabilitas lah yang menjadi mendorong pemerintah untuk berubah. Nah, kita mungkin coba bandingkan sedikit ya Mas dengan beberapa negara lain. Kalau di negara lain itu perlindungan disabilitas sudah mencapai tahap memberi efek hukum bagi pelaku diskriminasi. Jadi sudah ada hukum yang mengikat. Jadi bagi pelanggarnya ya akan ada hukuman seperti itu nih. Tapi di Indonesia kadang kita masih sibuk memastikan kira-kira guiding block itu dipakai parkir motor nggak sih gitu. Nah, kalau di Lamongan nih, sesuai dari jurnal yang saya baca itu kan ada yang namanya Festival Inklusi dan juga ada gerakan komunitas yang akhirnya berhasil menekan pemerintah untuk berubah kan Mas. Nah, saya menemukan suatu hal yang menarik mungkin dari negara-negara lain ya. Misalnya kalau di Australia itu mereka punya Disabilities Discrimination Act, di mana mereka ini bukan hanya sekedar komunitas atau gerakan sosial, tapi memang secara hukum, secara undang-undang itu sudah resmi dan diberlakukan secara khusus untuk melindungi hak-hak bagi penyandang disabilitas. Kalau di Indonesia ya sebenarnya kita sudah ada regulasinya sih, cuman memang tahapnya itu kita yang masih hanya sekedar mengimplementasikan. Jadi ketika ada yang terjerat, kurang ada efek jerahnya aja, efek hukumnya gitu mungkin. Nah, kalau selain di Australia mungkin yang saya ketahui lagi itu di Belanda. Di Belanda itu ada undang-undang tentang perlakuan terhadap penyandang disabilitas atau bagi penyandang penyakit kronis. Nah, yang saya kagum dari sistem seperti di Australia, di Belanda itu adalah keberanian negara untuk memastikan efek hukum terhadap diskriminasi penyandang disabilitas. Jadi bukan hanya sebuah himbauan, bukan hanya sebuah implementasi, tapi memang ada konsekuensi jika memang melanggar. Nah, kalau dilihat dari kondisi itu nih Mas, menurut Mas sendiri, apakah Indonesia sekarang ini sudah sampai di tahap benar-benar melindungi penyandang disabilitas atau sebenarnya kita masih berada di tahap simbolik dan administratif saja? Oke, jadi terima kasih ya atas pengantarnya Zaskia. Mungkin saya akan memulai ini dari sebuah cerita gitu ya. Jadi pada saat saya waktu itu masih mahasiswa gitu ya, saya tuh berpikir Zaz, kenapa ya kadang pemerintah tuh bangun sesuatu gitu ya atau merencanakan sesuatu tuh tidak kemudian secara deep gitu ya, dalam gitu kan. Deep dalam arti ini apakah yang dibangun itu sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat gitu ya, dengan kebutuhan citizen. Nah, pada dasarnya sederhana gitu kan dari itu. Nah, kemudian
pemikirannya sederhana itu saya jewantahkan gitu ya dalam pertama waktu itu riset skripsi saya. Nah, jadi ini teman-teman nanti misalkan kalau riset skripsi dan lain sebagainya, jangan kemudian wah skripsi biasa-biasa aja, enggak gitu kan. Skripsi teman-teman gitu kan nanti bisa nih menjadi salah satu artikel yang bisa tembus gitu ya di jurnal internasional. Nah, karena itu, jadi waktu itu seperti itu dasar pemikirannya. Nah, kemudian saya menganalisis gitu ya, karena saya dari Lamongan ya kebetulan ya, Azaz. Dan di Lamongan itu ada beberapa kali gitu ya di media lokal yang memberitakan ada aksi-aksi gitu ya dari kelompok disabilitas gitu ya. Tapi kalau di sini kita sebutnya kelompok difabel aja ya. Jadi bedanya kalau disabilitas itu disability. Tapi saya di sini lebih senang menyebut sebagai difabel, different ability. Jadi memiliki kelebihan yang berbeda, gitu ya. Nah, kita sepakat di sini difabel aja ya. Jadi ada kemudian di Lamongan itu ya, saya lanjut cerita. Ada beberapa yang melaksanakan aksi gitu ya. Walaupun dalam nomenklatur kita gitu ya masih undang-undang terkait penyandang disabilitas. Nah, ini nanti yang mungkin bisa kita menjadi rekomendasi selanjutnya ya. Bagaimana penamaan juga saya kira penting gitu ya. How to change dari disabilitas menjadi difabel. Mungkin nanti dimulai dari undang-undangnya gitu kan. Karena maknanya dalam. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, jadi komunitas difabel di Lamongan ini sebenarnya banyak, Sas. Banyak ya, ada yang komunitas khusus, mohon maaf ya, misalnya tunanetra, kemudian tunarungu, ya, tunadaksa dan lain sebagainya. Nah, mereka sering menggelar aksi gitu ya, mulai dari dalam catatan saya ada parade tongkat putih gitu kan, kemudian ada festival difabel Megilan. Megilan dalam bahasa Lamongan itu artinya hebat gitu ya mungkin ya, keren gitu ya, jadi difabel keren gitu kan. Nah, kemudian dari sana muncullah pertanyaan, kenapa nih teman-teman komunitas difabel nih kok melakukan aksi terus gitu ya? Padahal di dalam undang-undang kita pelayanan publik gitu ya sudah kemudian diamanatkan agar pelayanan publik itu bisa inklusif atau bisa ramah kepada difabel gitu kan. Nah, dari sana kemudian oh berarti masih ada celah nih yang kemudian membuat komunitas difabel ini masih melakukan aksi gitu kan. Nah, dari sana kemudian saya tertarik untuk mendalami apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dari sana muncullah sebuah ide untuk menggali terkait dengan, saya pada awalnya menggali terkait dengan kapasitas komunitas, community capacity. Kita pernah belajar ya bahwa komunitas itu lahir between citizen gitu ya, di antara masyarakat dan dia grow up seiring dengan pertumbuhan yang ada di masyarakat itu atau peningkatan kapasitas yang ada di masyarakat itu. Nah, dari sana kemudian saya bertemu salah satu orang yang menginspirasi saya gitu ya, banyak, namanya Mas Irul ya, saya sebut saja. Beliau ini aktor ya di Kabupaten Lamongan. Beliau aktif menyuarakan isu-isu inklusivitas di Kabupaten Lamongan ya. Nah, dari sana saya berdiskusi dengan beliau. Mas Irul gitu ya, apa sih yang kemudian membuat layanan publik kita itu dipandang oleh teman-teman kelompok difabel atau penerima layanan dalam hal ini masih kurang gitu kan. Nah, Mas Irul cerita bahwa kami jarang dilibatkan dalam proses perencanaan itu gitu kan. Ya bisa dibayangkan ya bahwa dalam proses perencanaan di mana pelayanan publik itu ditujukan secara spesifik khusus kepada kelompok difabel gitu kan, tetapi kelompok difabelnya sendiri tidak dilibatkan gitu kan ya.
Nah, dari sana sebenarnya sudah muncul, oh ternyata letak masalah sederhananya di sini, gitu kan. Nah, tapi tidak sampai di situ, gitu ya. Pada akhirnya saya gali ya, dan Mas Irul juga memberikan banyak perspektif, gitu ya. Mas Irul ini, beliau adalah Ketua Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Lamongan. Jadi forum ini itu mewadahi berbagai macam kelompok difabel yang ada di Kabupaten Lamongan. Ya. Nah dari sana kemudian muncullah, kemudian apa Mas yang seharusnya pemerintah lakukan gitu ya? Pertama adalah sangat sederhana sebenarnya, membuka diri, membuka ruang untuk corrective action gitu ya. Jadi kalau menurut timeline gitu ya, awalnya jadi pembentukan MPP itu tahun 2020 gitu ya. Kemudian MPP ini pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan pelayanan prima kategori A dari Kemenpan RB, di mana salah satu dimensi penghargaannya adalah mampu memberikan layanan yang inklusif. Nah kalau diruntut perjalanannya, itu awalnya memang tidak yang seperti kita bayangkan gitu ya. Jadi di mana pelayanannya tidak sesuai dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya ada corrective action itu yang diawali dengan aksi-aksi dan lain sebagainya, membuat MPP ini mampu mengkoreksi dirinya. Ya, karena keterbukaan pemerintah yang kemudian membuat layanan publik itu juga bisa berubah gitu. Nah mungkin sampai sana dulu. Baik, berarti kesimpulannya tadi bagaimana pemerintah itu bisa lebih terbuka dan setiap kebijakan itu memang subjeknya ini dilibatkan ya, agar pelayanan itu memang tepat sasaran, diharapkan seperti itu. Betul. Nah, mungkin lanjut ke segmen selanjutnya ya Mas. Kalau tadi di intro kita membahas terkait bagaimana beberapa negara itu membangun sistem perlindungan penyandang difabel lewat regulasi yang kuat dan juga budaya sosial yang mendukung. Nah, sekarang saya jadi penasaran. Karena sebenarnya contoh dari negara lain itu banyak ya Mas ya. Tapi menurut Mas, apa sih hal yang paling penting dan justru Indonesia itu masih belum benar-benar serius untuk benar-benar mendukung komunitas difabel itu sendiri? Oke, nah ini pertanyaan yang menarik ya. Kita ini adalah negara non-Western ya. Betul. Dan kemudian ini juga yang menjadi salah satu kenapa jurnal saya bisa diterima waktu itu. Reviewernya bilang bahwa perspektif non-Western itu penting gitu kan. Kenapa? Karena sebetulnya pada hakikatnya kita sedang berupaya membangun sistem pelayanan publik yang inklusif melalui kapasitas pemerintah gitu kan. Sudah ada nih undang-undangnya, sudah ada kemudian regulasinya gitu kan. Tapi pada implementasinya inilah yang kemudian menjadi PR atau menjadi masalah gitu ya. Nah kalau tadi Zaskia sempat menyinggung ya beberapa praktik misalkan di Australia gitu ya, di Belanda, even di Jepang. Kalau misalnya Australia sama Belanda kan regulasinya kuat ya. Nah kalau di Jepang di Jepang dan Korea itu adalah society-nya gitu ya, masyarakatnya gitu kan. Nah, kemarin saya juga dapat cerita nih dari rekan dosen yang baru pulang dari Jepang gitu ya. Beliau cerita bahwa Jepang itu too detail banget gitu untuk memikirkan fasilitas publiknya. Jadi pegangan tangga itu ada yang menonjol gitu ya. Oh ternyata itu huruf braille. Ya, jadi sedetail itu, aspek-aspek sekecil itu juga diperhatikan gitu kan. Nah, kemudian bagaimana konteks negara kita gitu kan? Tadi negara kita memang sudah ada regulasinya gitu ya, sudah ada undang-undang yang memayung itu. Tapi bagaimana implementasinya ini kemudian bisa maksimal. Nah, itulah salah satu yang kemudian bisa kita isi dengan kapasitas komunitas tadi, Sas. Jadi karena konteksnya negara kita ini masih berupaya untuk membangun layanan itu, tetap bahwa pemerintah itu pasti punya yang namanya operational blind spot. Nah, operational blind spot itu adalah titik-titik operasional yang tidak bisa dilihat oleh pemerintah itu sendiri, gitu kan. Nah, siapa yang bisa melihat itu? Ya yang menerima layanan. Kalau dalam konteks ini, para kelompok difabel gitu ya, mereka yang mendapatkan layanan, ya mereka yang tahu kurangnya di mana. Nah, sehingga tadi ya, kembali lagi bahwa dalam proses ini gitu ya, dalam konteks negara kita ini dibutuhkan
kapasitas komunitas gitu ya, untuk mendukung kapasitas kebijakan yang sudah dimiliki pemerintah. Jadi regulasi-regulasi yang sudah ada itu perlu didukung melalui kapasitas komunitas untuk memberikan corrective action pada titik-titik yang tidak terlihat tadi, blind spot tadi. Nah, seperti itu sih. Itu yang bisa kemudian direplikasi juga di negara-negara berkembang gitu ya konteksnya, atau di negara-negara non Western perspektif gitu. Oke, berarti lebih ditekankan di kapasitas komunitasnya ya Mas. Jadi tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja, karena kadang ya masih banyak PR ya memang yang perlu diselesaikan. Ngomong-ngomong terkait isu difabel itu sendiri Mas. Terkadang itu kan ada yang pernyataan bahwa isu difabel itu fasilitasnya itu terbatas hanya dengan fasilitas fisik. Nah, padahal menurut saya persoalannya itu lebih luas dari itu. Maksudnya misalnya nih, pemberdayaan bagi teman-teman difabel. Itu kan tidak hanya sekedar sesuatu yang terlihat, maksudnya tidak hanya sekedar tangga, lift, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira sebenarnya kan memberdayakan penyandang difabel itu bukan hanya soal membangun jalur kursi roda atau fasilitas lainnya ya Mas ya. Tetapi bagaimana soal kesempatan kerja, kemudian akses ekonomi, pendidikan, privilege yang sama lah dengan kita semua. Nah, menurut Mas Zul sendiri nih, apakah pemerintah Indonesia hari ini itu masih terlalu fokus pada pendekatan fasilitas fisik dibanding benar-benar membangun kemandirian dan juga pemberdayaan bagi teman-teman difabel itu sendiri? Nah ini pertanyaan yang menarik ya, dan saya kira relevan untuk kita semua gitu ya. Jadi mungkin bukan hanya kelompok difabel ya, Zaskia. Kalau bisa diluaskan lagi adalah kelompok-kelompok yang termarginalkan atau kelompok-kelompok rentan gitu ya. Jujur mungkin kalau kita harus akui sampai saat ini masih banyak program pemerintah yang kemudian sifatnya masih karitatif gitu ya, atau based on charity gitu ya, memberikan bantuan gitu kan. Nah, tetapi memang ini arahnya sudah mulai ke arahnya empowerment gitu ya. Even sekarang ada kayak ini ya, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan gitu ya. Nah, itu berarti sudah ada upaya lah ya untuk mengarah ke sana. Jadi ini yang saya kira sangat penting ya, bagaimana kemudian kita harus shifting memandang kelompok rentan gitu ya, bukan hanya kelompok difabel gitu kan, sebagai bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek dari kebijakan itu sendiri. Betul. Artinya apa? Ketika kita memandang kelompok rentan itu sebagai subjek, maka intervensi yang diberikan adalah bukan intervensi yang karitatif atau intervensi yang berbasis charity tadi, berbasis belas kasih gitu ya. Tapi intervensi yang lebih dari itu, intervensi yang sifatnya pemberdayaan gitu ya, intervensi yang sifatnya menguatkan gitu kan, intervensi yang sifatnya membersamai gitu ya. Pemberdayaan dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian pemerintah mampu gitu ya, mampu untuk memberikan sesuatu yang tidak hanya dipakai sesaat gitu ya. Jadi konteks pemberdayaan yang biasanya kita pelajari di kelas gitu ya, misalkan dalam kelompok difabel gitu ya, kita harus merubah cara pandang bahwa kelompok difabel ini bukan kelompok yang kita jadikan sebagai objek gitu kan. Kita harus memandang mereka ini kelompok-kelompok yang punya different ability tadi, kemampuan yang berbeda. Ya, tinggal pemerintah bagaimana memfasilitasi itu gitu kan, misalkan lewat pelatihan atau lewat pendidikan gitu ya, yang mana sifatnya long term ya, jangka panjang. Nah, jadi kalau misalkan dari pelayanan publik adalah yang menyediakan akses layanan publik yang setara gitu ya. Kata kuncinya adalah setara sebenarnya. Kalau kemarin waktu saya penelitian, saya selalu diberikan advice oleh Mas Irul bahwa kami sebenarnya tidak ingin dikasihani gitu kan. Kami hanya ingin pelayanan publik itu setara. Setara itu dalam artian ya, kalau untuk kelompok difabel berarti ada fasilitas yang memang mampu untuk memberikan mereka kemampuan untuk mengakses itu gitu ya. Misalkan bidang miring gitu ya. Ya bidang miring yang kemudian mereka bisa mengakses sendiri gitu ya.
Karena pada hakikatnya gitu ya, ketika kita mengandalkan service altruism gitu atau kebaikan para SLB untuk membantu, maka sejatinya kita belum sampai ke arah empowerment itu sendiri atau pemberdayaan itu sendiri. Jadi kita harus memberikan akses yang dimana mereka mampu untuk mengakses itu sendiri. Ya, termasuk berbagai salah satu dimensinya atau faktornya ya fasilitas, kemudian keterbukaan dari pemerintah tadi, dan kemauan dari kelompok difabel itu sendiri. Nah itu kalau saya kontekstualisasikan. Pun dengan kelompok rentan lainnya, misalkan kelompok menengah ke bawah dan lain sebagainya, harus dibuka akses yang setara. Gitu sih. Oke, berarti kuncinya itu sebenarnya di setara ya, karena setara itu bukan hanya untuk difabel, bukan hanya untuk kelompok tertentu, tapi setara itu untuk kita semua ya kan, WNI gitu lah ya. Betul. Nah, tadi saya sempat notice KND ya Mas tadi ya, Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Jujur sangat mengapresiasi upaya dari pemerintah tersebut sebagai lembaga yang memang berfokus dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun saya ada pertanyaan nih Mas, kira-kira menurut Mas Zul sendiri, sejauh ini apakah KND itu sudah benar-benar berperan dalam memberdayakan komunitas dari kelompok difabel itu sendiri? Atau sebenarnya perannya itu masih belum terlalu terasa di masyarakat, khususnya bagi teman-teman difabel dan teman-teman yang tadi kita singgung dalam konteks setara itu tadi? Komite Nasional Disabilitas gitu ya. Tentu dengan adanya KND ini saja menjadi sebuah hal yang saya kira sangat baik gitu ya. Artinya sudah ada awareness di sana. Jadi pertama adalah ketika kita bicara terkait dengan kepedulian gitu ya, awareness itu sangat penting gitu ya untuk menuju apa yang kita inginkan gitu kan. Misalnya pelayanan publik inklusif atau kesetaraan bagi kelompok difabel. Yang paling pertama awareness, dan saya kira hadirnya KND ini juga sudah sangat penting untuk menunjukkan bahwa sudah ada kepedulian terhadap kelompok disabilitas, termasuk dengan adanya Komite Nasional Disabilitas. Yang menjadi PR adalah bagaimana ke depannya KND ini bisa menjadi wadah, bisa menjadi saluran bagi kelompok difabel untuk menyampaikan aspirasinya gitu kan, untuk menyampaikan keinginannya ya, bagaimana kemudian menyampaikan juga isu-isu yang kemudian dibawa oleh kelompok difabel kepada pemerintah gitu ya. Jadi menjadi bridging gitu, jembatan untuk menyampaikan bagaimana kemudian kita ingin membangun suatu ekosistem yang inklusif dan menyampaikan dari perspektif kelompok difabel itu sendiri melalui KND itu adalah sesuatu yang saya kira ke depan akan sangat baik gitu ya Aziz ya. Benar. Jadi KND ini sebenarnya adalah berdiri independen begitu ya Mas? Betul, ya independen. Bahkan mungkin bisa menjadi pihak yang menekan pemerintah ketika memang ada kebijakan terkait difabel yang tidak berpihak atau menjadikan teman-teman difabel itu sebagai objek kebijakan saja. Nah, tapi menurut Mas Zul sendiri nih, apakah KND hari ini sudah cukup independen untuk mengkritik pemerintah atau sebenarnya masih terlalu dekat dengan pemerintah sehingga memang bisa dikatakan rawan disetir oleh pemerintah gitu Mas? Ini pertanyaan yang tricky ya. Jadi saya kira kalau kita melihat posisi KND sekarang pada dasarnya adalah sebagai sesuatu wadah gitu ya, atau sebagai fasilitator dari kelompok disabilitas untuk menyampaikan aspirasi atau suaranya gitu kan. Mungkin dalam beberapa kasus gitu ya, kelompok disabilitas mungkin masih belum sepenuhnya masukannya atau suaranya bisa sampai pada policy maker atau pengambil kebijakan gitu kan. Tetapi pada hakikatnya saya kembali lagi ke poin saya tadi, dengan adanya KND ini sudah hal yang sangat baik gitu ya. Nah, yang perlu untuk kita galakan ke depan gitu ya adalah bagaimana kemudian KND ini benar-benar menjadi wadah dari kelompok disabilitas gitu ya, menjadi jembatan bagi kelompok difabel untuk kemudian aspirasinya bisa didengar oleh policy maker gitu ya, kemudian juga bisa terus untuk menyuarakan isu-isu terkait dengan inklusi gitu ya. Kalau
bukan kapasitas saya untuk kemudian menilai apakah KND ini sudah on the track gitu ya. Tetapi saya hanya bisa kemudian memberikan advice gitu ya, bagaimana kemudian KND ini ke depan ya itu harus menjadi benar-benar fasilitator, menjadi wadah, menjadi ruang untuk kelompok difabel bisa menyuarakan aspirasinya, menyuarakan gagasannya, dan juga menyuarakan isu-isu inklusivitas supaya membentuk ekosistem inklusif di Indonesia gitu sih. Oke, berarti garis bawahnya adalah adanya KND ini adalah sebuah kemajuan ya Mas, karena awareness itu tadi. Iya. Jadi sudah ada langkah yang konkret lah dari pemerintah untuk dalam isu-isu seperti ini. Nah selanjutnya Mas, mungkin terkadang bagi sebagian orang tuh merasa bahwa adanya KND ini kegiatannya kurang terekspos terkait pemberdayaannya, wadahnya, dan segala macam, sehingga memang ada beberapa kelompok yang memang belum mengetahui secara detail terkait KND itu sendiri. Nah ini kan juga masuknya tantangan ya dari KND itu sendiri, di mana sudah baik tapi memang ada tantangan dalam menjalankannya. Nah menurut Mas Zul sendiri sebenarnya apa sih Mas tantangan terbesar dari KND ini dalam mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menanggapi isu dari difabel itu sendiri? Oke, saya kira hampir sama ya. Jadi setiap organisasi tantangannya adalah bagaimana kemudian membangun satu visi bersama gitu ya. Satu visi bersama, satu tujuan untuk kemudian bisa sampai pada apa yang diinginkan gitu kan. Nah, pada hakikatnya KND bisa melakukan misalkan membentuk jaringan yang lebih luas gitu ya, mungkin bahkan sampai ke kecamatan gitu ya, even atau kelurahan gitu kan, sehingga benar-benar masyarakat atau kelompok difabel ini terwadahi di sana gitu kan. Nah kemudian terkait dengan isu-isu pemberdayaan, bagaimana kemudian KND juga bisa berkolaborasi misalkan dengan Balai Latihan Kerja. Nah, undang-undang kita sudah mengamanatkan gitu kan bahwa harus ada keterlibatan kelompok difabel dalam hal itu. Nah memastikan persentase sesuai dengan undang-undang itu kan juga bukan hal yang mudah gitu kan. Nah KND bisa masuk ke sana melalui advokasi atau kolaborasi dan sinergi dengan Balai Latihan Kerja dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Oke, jadi kalau misal kita bisa tarik kesimpulan dari segmen yang ini tuh sebenarnya isu dari difabel itu bukan hanya tentang ada tidaknya kebijakan, bukan hanya sekedar siapa yang menjadi objek kebijakan, tapi siapa yang memang benar-benar bergerak konsisten dan mengawal isu ini, dan juga tidak hanya dari pemerintah ya sebagai aktor utama, tapi juga dari kelompok itu tadi, kemudian juga ada lembaga independen lainnya seperti KND dan kelompok-kelompok lainnya. Nah berarti kalau misalnya kita bisa menarik sebuah permasalahan atau kesimpulan dari permasalahan tadi, sebenarnya isu difabel ini bukan hanya tentang ada tidaknya kebijakan tadi ya Mas, tapi seberapa jauh negara itu benar-benar mau mendengar, mau terbuka, mau melibatkan kelompok-kelompok yang memang seharusnya dilibatkan agar suatu kebijakan itu tidak hanya berslogan inklusif, tapi memang juga benar-benar dirasakan inklusivitasnya bagi semua kalangan ya. Bukan hanya teman-teman difabel, tapi tadi jadi meluas ke teman-teman marginal, orang-orang yang terpinggirkan dan lainnya, mungkin seperti itu ya Mas. Jadi dari paper yang kemarin telah disubmit dan sudah publikasi itu melihat bahwa perubahan di Lamongan itu bukan lahir hanya dari pemerintah, tapi juga dari keberanian suatu komunitas untuk mengawal dan juga melaksanakan aksi ya Mas, ketika ada memang sesuatu yang dirasa kok tidak inklusif, seperti itu ya Mas ya. Jadi tadi kita juga sempat membahas terkait bagaimana negara lain sudah mulai membangun sistem yang kuat, bukan cuma lewat infrastruktur, tapi juga lewat regulasi, budaya sosial di Jepang yang mungkin benar-benar fasilitasnya sudah top sekali ya sampai sedetail itu. Nah mungkin refleksi paling terpenting dari diskusi hari ini adalah jangan sampai negara merasa sudah inklusif karena fasilitas fisiknya sudah tersedia. Dan slogan kebijakannya itu terdengar bagus, tapi penyandang teman-teman difabel itu masih merasa bahwa sebenarnya belum bisa menjangkau. Misalnya kemarin kalau tidak salah saya sempat baca ada tuh fasilitas lift tapi di lantai 2. Nah itu kan ya bagaimana bisa dilihat setara, mungkin perlu diperbaiki lagi agar seperti yang Mas Zul bilang tadi, teman-teman disabilitas itu sekiranya bisa mengakses hal itu sendiri.
Nah, mungkin sebelum kita tutup diskusi pada hari ini ya Mas, saya ingin memberikan kesempatan Mas Zul sekaligus sebagai closing statement ya mungkin dari agenda kita hari ini terkait pesan bagi isu diskriminasi, disabilitas atau difabel dan harapannya bagi pelayanan publik terkait isu difabel itu kedepannya seperti apa di Indonesia. Gitu, Oke, terima kasih Zaskia. Saya kira ini diskusi yang sangat konstruktif gitu ya. Juga generasi muda sudah aware terhadap ini gitu kan. Ini sebuah langkah yang saya kira cukup visioner gitu ya. Nah, sebenarnya saya ingin kemudian kita semua berefleksi gitu ya, bahwa isu-isu difabel, isu-isu kelompok rentan itu bukan hanya isu yang harus disuarakan oleh teman-teman difabel atau kelompok rentan gitu ya. Kita sebagai akademisi gitu ya juga harus aware terhadap itu gitu kan. Nah, kita punya sense untuk membantu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita gitu ya, sehingga dari sana akan terbentuk suatu ekosistem yang inklusif gitu ya. Jadi ekosistem inklusif itu bukan kemudian disuarakan oleh kelompok-kelompok yang menjadi penerimaan manfaat dari suatu layanan atau dari suatu kebijakan gitu kan. Tetapi ekosistem inklusif itu ketika semua orang aware terhadap isu itu. Even kita di kampus aware terhadap isu kelompok difabel gitu ya. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan ya minimal 2 hal gitu ya. Jadi kita bisa untuk membantu untuk membangun suatu ekosistem yang inklusif. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membantu bagaimana teman-teman yang mohon maaf misalkan masih memiliki kendala dalam proses memperjuangkan hak-hak mereka gitu ya, dalam memperjuangkan ide-ide atau gagasan mereka menjadi sesuatu yang terwujud di ruang publik gitu kan. Nah, jadi saya kira itu ya penting bagi teman-teman. Jadi slogan One Life Behind itu jangan hanya menjadi slogan, tetapi harus kita implementasikan nyata gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Zul atas insight yang telah diberikan dan diskusinya hari ini menambah sangat banyak pengetahuan nih bagi kita semua. Dan mungkin tadi yang menarik adalah karena Mas Zul ini dari Lamongan gitu ya Mas, dari Lamongan dan bisa mempublikasikan sebuah jurnal yang menarik dan maksudnya itu berada di sekitarnya Mas Zul sendiri ya. Jadi memang harapannya nanti ya semoga teman-teman semua, semoga saya juga nanti skripsinya enggak itu aja ya. Bisa Mas, membawa isu daerah untuk global gitu ya. Iya, lebih untuk mendunia. Betul. Jadi harus lebih bonding sama daerahnya sendiri kayak gitu ya. Mas. Lebih aware aja sih sama isu-isu sekitar ya mungkin Mas. Iya. Oke, jadi dari pembahasan kita hari ini kita sama-sama sadar bahwa sebenarnya inklusif itu bukan hanya soal fasilitas, bukan hanya soal slogan tadi ya yang Mas Zul bilang, tapi tentang bagaimana setiap orang, semua kaum, baik teman-teman komunitas difabel, baik masyarakat yang terpinggirkan itu bisa merasakan bagaimana suatu fasilitas itu bisa dirasakan secara inklusif, begitu ya Mas ya, dan setara. Sekali lagi terima kasih Mas Zul atas kesempatannya. Terima kasih juga sudah diundang ya dengan teman-teman Manifesting, ini luar biasa saya kira dan ini bisa menjadi salah satu platform pertama mungkin ya atau salah satu platform yang kemudian membedah artikel ilmiah dalam diskusi yang saya kira sederhana gitu ya, bisa dipahami oleh teman-teman Gen Z, teman-teman milenial, sehingga dari artikel jurnal yang ya mungkin kalau teman-teman mau baca aduh akademik banget nih gitu kan, nah tetapi disampaikan lewat bahasa yang sederhana gitu ya. Nah ini saya kira nanti bisa untuk menambah kebermanfaatan gitu ya, dan juga menambah awareness dari teman-teman muda gitu ya, khususnya pada isu-isu kebijakan publik. Betul. Nah kali ini kan kita membahasnya dengan bahasa yang simple ya, maksudnya mudah dipahami. Jadi harapannya itu nggak cuma hanya teman-teman mahasiswa loh yang mendengarkan ini. Jadi mungkin teman-teman SMA yang mungkin baru belajar itu juga bisa
dilihat tanpa harus membaca ya, pasti wajib membaca ya. Maksudnya sebelum membaca itu dilihat dulu videonya, kemudian nanti dibaca detail-detailnya gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Zul. Mungkin sama-sama. Ditunggu publikasi jurnal selanjutnya. Kita bisa bahas di sini lagi, kita bisa jabarkan di sini lagi. Baik, saya selaku host dan moderator pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. See you.